Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Baik, kita murojaah dulu ya. Silakan yang murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadithu tsani والثلاثون عن أبي سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه ودارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في موطأ مرسلا عن 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 عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. بارك الله فيك. Ahsantum. Barakallahu fiik. Siapa lagi? Silakan. Betul. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Jazakumullah khairan. Ahsantum. Siapa lagi? Silakan. Silakan. Ahsanallahu ilaikum. Qala musannif rahimallahu ta'ala al-hadithu الثاني والثلاثون عن أبي سعيد بن سعد مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضه. Ahsantum. Barakallahu fiik. Tafadhal. Masyaallah. Siapa lagi? Syada? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala musannif rahimahullahu ta'ala al-hadithu tsani wa thalathun an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan. Wa rawahu Malik fil Muwatta' mursalan an Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasqata Aba Sa'idin wa lahu turuqun yuqawi ba'daha ba'dan. Jazakallah. Silakan. Siapa lagi? Masyaallah. Fadl. Yallah, siapa lagi? Masih ada? Habis? Habis nih? Ada lagi? Silakan. Masyaallah. Silakan. Oke, telah selesai ya. Alhamdulillah kita sudah menyebutkan hadisnya. Tentu ini sangat bagus sekali karena kita memiliki gambaran tentang hadis ini. Yang mana hadis ini yaitu tentang nafyud dirar fil Islam, yaitu menafikan atau meniadakan bahaya di dalam Islam. Ini bab
tema besar ya, judul besar hadisnya. Abu Sa'id Al-Khudri kita sudah bahas tempo hari tentang biografi beliau. Namanya itu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda la darar wa la dirar. Gimana antum menerjemahkannya ini? Tidak ada bahaya dan membahayakan, karena darar dengan dirar artinya sama-sama bahaya, tergantung makna yang mana yang kita pilih dari pemahaman atau makna-makna yang disebutkan oleh para ulama. Ada para ulama menyebutkan doror dan dirar itu sama saja maknanya. Jadi ini membabi taukid, penekanan. Ada yang mengatakan berbeda maknanya. Ya, berbeda maknanya dari sisi kalau doror itu yang mengganggu orang yang tidak mengganggunya. Dia membahayakan orang yang tidak membahayakannya. Kalau diror itu dia membahayakan orang sebagai bentuk balasan. Ya. Jadi antara dua orang ini saling membahayakan. Ya. Baik. Dia bilang hadisnya ini apa? Hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Musnadan itu artinya apa? Musnad itu artinya marfu ya, artinya riwayat sahabat dari Nabi. Itu artinya musnad. Riwayat sahabat dari Nabi. Kalau mursal itu artinya apa? Riwayat tabi'in dari Nabi. Tidak disebutkan di situ nama sahabat. Dia jatuhkan nama sahabat di sini. Siapa yang dijatuhkan di situ? Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, seperti yang dibilang musannif di sini, walahu turukun yuqawi ba'daha ba'dha. Dia memiliki banyak jalur yang saling menguatkan satu sama lainnya. Jadi tidak ada masalah ini hadis. Ya, hadis ini, waduh, ini panjang ini kalau mau dibahas ya, banyak sekali. Bahkan kita mau mengatakan hadis ini salah satu dari 5 kaidah besar dalam kaidah fikih. Ya, jadi apa ya? Mudah-mudahan kita bisa bahas satu persatu tentang masalah hadis ini. Jadi hadis ini pertama kita bilang hadis ini menghilangkan segala jenis bahaya dari ya kaum muslimin ya. Jadi kalau umpamanya ini hadis diterapkan atau diamalkan, aman negara kita. Tidak ada terorisme, tidak ada orang baku bunuh, tidak ada orang sedikit pun yang dibahayakan. Karena kenapa? La darar wala dirar. Dia tidak membahayakan orang lain dan dia tidak juga dibahayakan. Jadi memang hadis ini luar biasa ya. Dia masuk kepada bab jinayat. Semua bab jinayat yang sebelumnya kita bahas tentang masalah hudud, antum mungkin masih ingat tentang masalah haduz zina, yaitu dengan dirajam, hadus sariqah, pencurian, dipotong tangannya, hukuman kriminal perbuatan misalnya membunuh, yaitu qisas, itu semua kembali kepada kaidah ini. Yaitu kenapa orang ditegakkan apa? Ditegakkan hukum rajam bagi pezina supaya apa? Supaya menolak bahaya zina dari masyarakat. Kenapa dipotong tangan bagi pencuri? Supaya ditolak bahaya pencurian, supaya tidak ada terjadi kriminal pencurian dalam masyarakat dan seterusnya. Sekarang kita mau bahas ini fikih hadis. Fikih hadis yang pertama yaitu yang akan kita bahas adalah yang pertama yaitu al-manfiyu huwa darar la uqubah wal qisas. Ya, ini perlu dipahami ya. Ini fikih hadis, jangan disalahpahami. Maksudnya, oh kalau begitu enggak usah saja diterapkan hukum potong tangan, kan itu kan bahaya. Betul tidak? Tidak usah saja dirajam orang, kan itu bahaya. Wah, itu salah paham tuh. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Yang pertama ini biasa jadi permainan orang liberal. Orang liberal bilang hukum potong tangan itu hukum barbar, hukum hutan. Jadi tidak cocok di zaman modern sekarang ini diterapkan hukum-hukum seperti itu. Dia berdalilkan dengan ini, la darar wala dirar. Itu kan potong tangan membahayakan orang. Mereka. Nah, ini yang kita bahas, fikih hadis. Yang pertama yaitu al-manfi wa darar lal uqubah wal qisas. Yang dinafikan dalam hadis ini adalah bahaya, bukan yang dinafikan hukuman atau qisas. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hadis di sini adalah bahaya yang tanpa hak.
bahaya yang tanpa hak. Adapun bahaya yang hak maka diperbolehkan. Seperti bahaya qisas misalnya, orang dibunuh itu kan bahaya. Tapi itulah hukuman Islam. Walakum qisasu hayatu ya ulil albab. Bagi kalian qisas supaya ada kehidupan. Karena dia menjaga nyawa orang yang membunuh dan yang akan dibunuh. Karena kalau ada qisas, orang takut membunuh. Jadi terselamatkan dua nyawa sekaligus. Tapi kalau tidak ada hukum qisas, cuma sekedar penjara, bebas lagi, orang nggak bergampangan membunuh. Tong tangan bahaya bagi pencuri. Tapi bahaya ini dengan hak. Kalau tidak tegakkan ini potong tangan bagi pencuri, apa yang terjadi? Orang berpikir, saya kalau tertangkap pun saya masuk penjara, keluar lagi. Mencuri lagi setelah itu. Dan berapa banyak narapidana itu berulang kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Kenapa? Tidak sepadan hukumannya dengan tindakan pidananya. Hukum Islam ditinggalkan. Maka apa yang terjadi? Tindakan kriminal setiap hari kita dengar. Makanya kita dengar negara yang paling aman di dunia ini bukan negara yang paling suci ya, bedakan. Karena tidak ada negara yang paling suci, karena selama manusia yang menjadi penghuninya tidak ada yang suci. Tapi kita berbicara negara yang paling aman di dunia ini negara apa? Negara Saudi. Itu sudah menurut riset internasional. Tindakan kriminal di sana itu sedikit sekali. Bukan karena ya sekalian orangnya baik-baik, tapi hukum yang diberlakukan di negara tersebut. Yang pernah umroh mungkin sudah saksikan itu. Kalau dengar suara azan, barang-barang cuma ditutup saja, orang tidak takut meninggalkan barangnya. Ya bukan berarti tidak ada pencurian, ada pencurian, tapi itu yang mencuri super nekat betul itu. Karena kalau ketahuan bahaya. Berzina ada, perzinahan ada, tapi betul-betul orang takut betul berzina karena kalau ketahuan ditegakkan hukum rajam. Orang membunuh ada, tapi sedikit sekali tindakan pembunuhan dalam setahun bisa dihitung jari. Kenapa? Karena ditegakkan kisos di sana. Coba di negara-negara yang cuma hukum penjara, paling banter seumur hidup, dan bisa lagi dilepaskan nanti kalau ada remisi-remisinya. Kenapa? Ya hukum manusia lebih cenderung bermain perasaan dan akal. Tapi hukum Allah penuh dengan apa? Hikmah dan keadilan. Kita berbicara kembali ke poin yang pertama. Yang dinafikan di sini apa? Bahaya yang apa? Yang tidak hak. Yang tidak hak. Adapun bahaya yang hak di sini boleh-boleh saja. Jadi seperti hukuman, kisos, misalnya ada orang pedagang misalnya. Dia memonopoli itu harga di pasar itu. Pemerintah boleh saja itu menekan itu pedagang yang memonopoli harga dengan memberikan bahaya kepadanya. Dalam artian sini mengancamnya. Seperti misalnya membangkrutkan bisnisnya atau kalau dia tidak mau. Misalnya, boleh saja. Supaya dia memberikan harga barang itu harga pasar. Tapi di sini yang dilarang itu bahaya yang tidak hak. Itu yang paling pertama. Makanya di sini kita sudah sebutkan dalil tentang kisos, walakum fil kisos ya. Hayatu ya ulil albab la'alakum. Terus setelah itu yang kedua, poin keduanya bab fikih dalam masalah hadis inilah takliful Islam bima fihi darar. Tidak ada namanya beban dalam Islam yang ada bahayanya. Ini mengingatkan kita pada hadis seorang sahabat yang sakit yang tidak bisa berwudu. Lalu dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya berwudu akan menambah sakit saya atau luka saya. Ternyata ada orang yang berfatwa tanpa ilmu. Dia bilang kalau kamu tidak berwudu tidak sah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berwudu dan akhirnya meninggal. Langsung sampai gini berita kepada Nabi dan Nabi marah. Qataltumu, kalian telah membunuhnya. Jadi di sini apa? Di dalam Islam la taklifa fil Islam fi darar. Kalau orang tidak bisa berwudu maka boleh baginya apa? Tayamum. Maka tayamum itu bagi dua orang. Yang pertama yang memang tidak bisa menyentuh air. Yang dia dia uzur untuk terkena air atau dia misalnya apabila terkena air bertambah parah dia punya penyakit itu boleh tayamum. Atau memang tidak ada air, ya kan? Atau memang tidak ada air. Jadi dua hal itu saja. Maka dalam Islam itu tidak ada namanya taklif, tidak ada beban pengwajiban jika di belakangnya ada apa? Bahaya. Baik. Kemudian berikutnya poin ini orang perlu paham fikih ini kaidah ini memang termasuk 5 kaidah besar dalam ilmu fikih dan tidak boleh sembarang diterapkan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah raf'ul haraj, yaitu mengangkat kesulitan. Allah berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Ya Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan.
Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seorang luar kesanggupannya. Bu'istu bi hanafiyatis samha. Saya diutus oleh Allah dengan agama yang penuh dengan kemudahan. Ya, ada banyak dalil-dalil yang lain menunjukkan ini tentang kaidah raf'ul haraj, yaitu mengangkat segala bentuk kesulitan dalam agama. Ya. Jadi di sini disebutkan oleh para ulama penerapan dari raf'ul haraj ini. Yang pertama, at-tayammum lil marid, yaitu tayamum bagi orang yang sakit. Tentu bagi orang yang punya uzur. Kemudian yang kedua, al-fitr lil musafir wal marid, boleh berbuka bagi orang yang sakit dan orang yang musafir atau yang safar. Terus ada ism fi irtikabil mahdzurat fil ihram, boleh orang melanggar aturan ihram bagi orang yang memang punya uzur, ya. Seperti misalnya orang yang sakit kepalanya penuh dengan luka misalnya, maka dia boleh untuk mencukur rambutnya, tapi Allah mengatakan la tahliqu ru'usakum hatta yablughul hadyu mahillah faman kana minkum maridun aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jadi bisa diganti. Ya, itu bentuk kemudahan dalam agama. Kemudian bentuk lainnya adalah inzarul madin mu'sir. Ya, boleh memberi tenggang waktu bagi orang yang sulit membayar hutang. Sulit dia membayar hutang dalam arti di sini dia memang dia berhutang untuk perkara yang mubah, ya, sehingga dia berhutang dan dia tidak mampu membayarnya hutang karena mungkin ya belum ada uangnya, mungkin disebabkan dia banyak faktor, mungkin apalagi zaman corona sekarang banyak orang yang kesulitan, sehingga dia untuk menerapkan ini kaidah yaitu inzar al-madin al-mu'sir, yaitu sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Siapa yang memiliki kesulitan dalam membayar hutangnya, maka dia diberi dulu tenggang waktu sampai dia lapang. Tidak boleh juga di sini diwajibkan dia ditarik dia punya mobil misalnya untuk bayar hutang, atau diambil pekerjaannya, atau misalnya diambil barang dagangannya yang merupakan mata pencarian. Tidak boleh. Di dalam Islam dilarang hal seperti itu. Ya, kecuali bagi mumatil, ya. Mumatil itu artinya orang yang mampu bayar hutang tapi dia sengaja memang undur-undur dan tidak mau membayar. Itu beda kasusnya. Tapi orang yang punya uzur syar'i, ya dia diberi ketangguhan untuk membayar hutangnya. Dan itu besar sekali pahalanya nanti di akhirat itu. Bagi orang yang memberi ketangguhan hutang bagi saudaranya yang membutuhkan itu, subhanallah, ada pahala khusus bagi mereka di hari kiamat kelak. Kemudian yang berikutnya adalah permasalahan ini banyak masalah tafri'at, ya, tafri'at fiqhiyah. Karena kita bilang tadi semua permasalahan kaidah la darar wa la dirar ini itu banyak sekali bab yang dia masuki. Termasuk misalnya bab jual beli, misalnya ada babul khiyar, ya kan? Bab dalam memilih, ada khiyar majlis, khiyar tadlis, khiyar aib, khiyar goban. Banyak bentuk khiyar, ada 7 disebutkan oleh para ahli fikih, dan itu semua kembali ini bentuk khiyar ini untuk apa? Menolak bahaya, supaya tidak merugikan siapa? Penjual pembeli, tidak merugikan pembeli. Nah, jadi kalau ada barangnya cacat, dia tutupi, tahu-tahu sampai di rumah dia lihat, ya, ternyata ada cacatnya, maka dia berhak untuk mengembalikan itu barang. Ya, ada namanya khiyar majelis, ya, walaupun ini ada silang pendapat. Kalau Imam Malik menolak ini hadis, ya, tapi ini jelas marjuh pendapat beliau, ya, lemah, ya. Sampai keras ini pengingkaran, ya, ulama yang lainnya di kalangan ulama Madinah yang mengingkari Imam Malik dalam masalah khiyar majelis ini. Tapi ala kulli hal bahwa ini penerapan kaedahnya. Kemudian yang berikutnya dalam bab, misalnya dalam bab wasiat, ya, penerapan kaedah ini dalam bab wasiat, ya, dia tidak boleh membahayakan ahli warisnya. Membahayakan ahli waris dalam wasiat itu ada 2 bentuk. Yang pertama yaitu dia mengkhususkan sebagian ahli waris dengan
dengan tambahan. Ya, misalnya dia punya 6 orang anak, ada anak yang tertuanya atau anak yang paling bungsunya atau anak yang tengahnya dia khususkan dengan tambahan. Ini tidak boleh. Masing-masing itu dalam Islam ada bagiannya. Kalau anaknya laki-laki dia dapat 2 kali lipat dari perempuan. Tidak ada dilihat di sini kakak atau adiknya, tapi yang dilihat di sini apa? Dia laki-laki atau perempuannya. Dia tidak boleh menambah kepada salah seorang ahli waris. Ya, itu bentuk pembahayaan dalam warisan. Yang kedua dalam bentuk dia memberi wasiat kepada orang lain, ya sehingga dia mengurangi hak ahli waris. Ya. Dan ini jelas sabda Nabi SAW, as-sulus was-sulusu katsir. Nah, jadi kalaupun dia ingin memberi wasiat, misalnya waktu dia masih hidup, dia tidak sempat sedekah, padahal orang ini mungkin dulu banyak berjasa kepada dia, sering membantunya, tapi dia mungkin kurang berbuat baik semasa hidupnya. Sehingga dia ketika dia sakit, dia berpikir, ini orang ini pantas untuk dikasih sebagian dari hartanya. Maka dia boleh berwasiat. Tapi wasiatnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Dan berkaitan dengan tadi, tidak boleh mengkhususkan sebagian ahli waris, itu dalilnya hadis Nabi, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Karena Allah telah memberi setiap orang itu haknya masing-masing, fala wasiyat li waris, maka tidak boleh memberi wasiat kepada apa? Ya, orang yang mewariskan. Jadi ahli waris itu dia sudah punya bagian masing-masing. Kalau diberi wasiat maka akan terzolim yang lainnya. Itu bentuk penerapan kaidah ini dalam warisan. Kemudian dalam bab nikah, dalam rujuk masalah nikah, la darar wala dirar, ya tidak boleh membahayakan. Bentuknya bagaimana? Allah berfirman, fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu. Ya, tahan dia dengan cara yang ma'ruf atau ceraikan dengan cara yang baik-baik. Ya, jangan kamu rujuk kepada dia tujuannya untuk membahayakannya. Dulu zaman jahiliyah itu tidak ada pembatasan dalam talak. Datang Islam membatasi sampai tiga kali. Talak pertama masih ada kesempatan untuk kembali atau rujuk. Talak kedua masih ada lagi kesempatan untuk rujuk atau kembali. Talak ketiga selesai. Allah berfirman, at-talaqu marratan. Fa imsaku bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu hanya 2 kali, ya. Ceraikan atau tahan secara yang baik, kalau tidak ceraikan secara baik-baik. Makanya aturannya bagi orang yang sudah bercerai talak 3, apa kata Allah? Fankihuhunna hatta wala tankihuhunna hatta yankih zaujan ghairah. Jangan kau nikahi perempuan sampai dia menikah dengan laki-laki yang lain. Artinya dia menikah lagi dengan nikah yang sah. Itu aturannya. Jadi tidak boleh orang itu memakai metode orang atau cara orang jahiliyah dulu. Dia memang sebenarnya tidak ingin kembali kepada istrinya. Tapi kenapa dia rujuk kembali istrinya? Supaya ingin membahayakan istrinya. Mungkin dia sakit hati. Dia dendam sama istrinya. Dia sebenarnya sudah tidak mau lagi bersama. Tapi dia kembali, dia rujuk istrinya untuk membahayakan istrinya. Ibaratnya digantung tidak bertali, tidak dinafkahi. Tidak seperti istri pada umumnya. Nah, maka ini juga sesuatu yang dilarang. Ya, la darar wa la dirar. Nah, kemudian berikutnya dalam baik. Begitu juga penerapan ini kaidah dalam bertetangga misalnya, itu panjang sekali pembahasannya, tapi kita terapkan ini, jangan kita mengganggu tetangga kita. Cukuplah hadis Nabi yang mengingatkan kita, la yu'minu ahadukum wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu qila man ya Rasulullah alladzi la ya'man jarahu bawa'iqah. Dan 3 kali Nabi bilang, demi Allah tidak beriman ini orang. Demi Allah tidak beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah itu orang yang membahayakan tetangganya, yang tidak aman dari bahayanya tetangganya. Itulah mereka yang tidak beriman, kata Nabi. Terus ada beberapa kaidah ya
yang disebutkan oleh Imam Suyuti ya dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair ya. Beliau mengatakan kaidah la darar wala dirar ini adalah rubu'ul fiqh, seperempatnya fikih. Coba bayangkan, fikih yang begitu luasnya, dan memang wajar ya, fikih yang begitu luasnya, ini berputar seperempatnya pada ini kaidah. Kita berbicara keamanan negara, kembali. Berbicara masalah terorisme, ini kaedahnya. Berbicara pada apa saja, berjual beli, pernikahan, tadi kita sudah singgung sebagian. Itu rata-rata bahkan dalam kitab ibadah ada sekalipun, dalam kitab sholat, kitab haji. Apa antum mau sebutkan masalah apa saja, biasanya seperempat ilmu fikih ada di pada kaidah ini. Makanya dibilang apa? Rubu'ul fiqh. Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair menyebutkan 4 kaidah tersebut. Kaidah yang pertama beliau bilang al-yakinu la yuzalu bisyak. Ya. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ya, ini sebenarnya asal kaidah ini itu hadis Nabi. La yansarifu ahadukum hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Jadi kalau ada orang yang merasa dalam perutnya sesuatu, jangan dia keluar sampai dia mendengarkan suara kentutnya ya, atau mencium bau kentutnya. Tapi kalau sekedar was-was saja tidak perlu diperhatikan. Nah, itu makanya kaidahnya apa? Al-yakinu la yuzalu bisyak. Terus kaidah yang kedua yaitu al-masyaqqah tajlibu taisir, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Itu yang kita bahas tadi. Yang ketiga ad-darar yuzal. Ya. Ad-darar itu dihilangkan. Ini kaidahnya la darar wala dirar. Ini yang lebih afdol lafaznya. Kenapa? Karena ini lafaznya Nabi. Kalau ad-darar yuzal itu lafaz kaidah fikihnya. Lafaz kaidah fikihnya. Tapi kalau la darar wala dirar itu lafaz an-nabawi. Ini lebih afdolnya pemakaian lafaz syar'i. Kemudian yang keempat disebutkan oleh Imam Suyuti itu al-adah muhakkamah. Adat itu dipakai. Adat itu dijadikan hukum selama apa? Terpenuhi 2. Yang pertama tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua apa? Itu memang benar-benar adat, berlaku umum, bukan cuma sebagian orang saja itu. Ya. Jadi kebanyakan di masyarakat kita sekarang ini adatnya itu banyak yang bertentangan, sehingga ini yang kita luruskan. Adapun kita bukan orang yang anti adat, bukan. Kita tidak anti terhadap adat istiadat. Ya di mana bumi dipijak, betul di situ langit dijunjung. Tapi ingat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, jelas syariat itu datang untuk memperbaiki adat. Kemudian di sini ya ada kaidah-kaidah yang far'iyah namanya, maksudnya terpecah cabang-cabang kaidah dari kaidah la darar wala dirar ini. Yang pertama yaitu ad-darar yudfa biqadaril imkan, bahwa bahaya itu dihilangkan sedapat mungkin. Ad-darar atau bahaya itu dihilangkan sedapat. Ini kaidah juga, tapi kaidah cabang namanya. Kaidah asal apa? La darar wala dirar. Tapi dari kaidah dasar ini terpecah banyak cabang-cabang kaidah yang lainnya yang berasal dari kaidah pokok ini atau kaidah asal. Yang pertama kaidah cabangnya itu ad-darar yudfa biqadar imkan, bahwa bahaya itu dihilangkan sebisa mungkin. Berapa menit lagi ini? Isa? 20 menit lagi, baik. Ya. Jadi di sini orang sering memakai istilah mencegah lebih baik daripada mengobati, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Ini bagian dari ini kaidah bahwa di antara ini cabang ini kaidah dikatakan oleh para ulama jawazu habsil masyhurin bid-da'ar wal fasad hatta tazhar taubatuhum. Boleh orang-orang yang terkenal itu, orang-orang viral, orang-orang yang dikenal oleh masyarakat luas, tapi dia berbuat kerusakan. Dia misalnya memprovokasi orang misalnya, sehingga menyebabkan bisa berpeluang menyebabkan kekacauan misalnya, pemberontakan, bisa menyebabkan masyarakat memberontak kepada pemerintahnya misalnya.
atau dia menyebarkan pemikiran-pemikiran pengkafiran, misalnya dia berbicara di televisi, orang ini terkenal, maka kata para ulama berdasarkan ini kaidah boleh dia dipenjara. Makanya jangan heran di Saudi selalu begitu beritanya, kita lihat Raja Salman memenjara para ulama. Padahal yang dipenjara itu orang yang menyebarkan kerusakan, yang mengompor-ngompori orang untuk memberontak kepada pemerintah. Yang seperti itu persis penerapan ini kaidah ad-darar yuzal, bahwa bahaya itu harus dihilangkan. Kalau dia dibiarkan bisa berbahaya. Nah, memang dia dipenjara itu adalah suatu yang berbahaya, pemikirannya ini berbahaya. Dan dia dipenjara berbahaya bagi dirinya. Tapi ketika dia dipenjara, orang banyak akan selamat dari kerusakan pikirannya. Maka itu sudah benar ya. Ini tentu pembicaraan besar ya. Ya, ketika ada orang-orang tertentu yang ditokohkan misalnya, kemudian dia menyebarkan pemikiran-pemikiran radikalisme, pemikiran-pemikiran terorisme, dia berbicara di tempat-tempat umum, di publik misalnya, di TV, di mimbar-mimbar, ini pemerintah sah-sah saja untuk menangkapnya. Oh, mungkin ini saya kena bully sebentar ini. Ya, karena ini pembicaraan yang sensitif ya. Tapi kita katakan bahwa ini berdasarkan ini kaidah. Ya, orang yang menyebarkan kerusakan, itu pemerintah berhak untuk menangkapnya. Bisa dibiarkan? Nah, kalau dibiarkan bisa terjadi kolaps ini negara, bisa kacau ini negara. Tentu dengan jelas ya, jangan asal tangkap juga. Ya harus hati-hati. Ya, makanya itu seperti lembaga-lembaga pemerintah yang menangkap terorisme itu ada penasehat-penasehatnya mereka. Tidak sembarangan mereka menangkap. Jadi kita berusaha seindar mungkin untuk sebisa mungkin menerapkan manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Satu-satunya firqah atau satu-satunya kelompok yang selamat ya, yang menghidupkan ini kaidah, yaitu yang mengambil maslahat dan membunuh kerusakan. Itu cuma manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah memilih taat kepada pemerintah meskipun pemerintah itu zalim sekalipun? Ada yang bisa jawab? Silakan. Kenapa? Kita diwajibkan untuk taat pemimpin, penguasa, pemerintah, meskipun itu penguasa zalim sekalipun. Haram kita khuruj, kita keluar dari pemerintah tersebut. Walaupun dia zalim sekalipun, selama kita tidak diperintah dalam perkara maksiat, la ta'ata fil ma'ruf bi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Sekarang, apa alasannya? Kenapa kita tetap Ahlussunnah wal Jamaah, tidak berkuar-kuar seperti mereka-mereka yang menyerukan pemberontakan, menyerukan selalu mengompori-ngompori masyarakat, memanas-manasi masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Kenapa kita ini Ahlussunnah lebih memilih untuk tetap taat kepada pemimpin kita meskipun dia pemimpin zalim misalnya? Ada yang tahu alasannya? Taib, labas. Itu mereka juga berdalil dengan itu. Rata-rata semua kelompok berdalil dengan ini. Sisi pendalilannya apa? Kenapa cuma kita satu-satunya kelompok yang tetap taat pemimpin zalim? Apa yang dilihat oleh kelompok Ahlussunnah wal Jamaah? Kenapa kita tidak memberontak seperti mereka, mengompor-ngompori masyarakat? Ini pemimpin zalim ya. Ahsan, ini yang Anda mau. Silakan. Ini dia. Karena kalau kita memberontak, mudaratnya lebih besar. Dan itu kenyataan, fakta. Antum lihat di Timur Tengah hancur lebur begitu, gara-gara mereka katanya ingin diganti dengan pemimpin lebih baik. Nyatanya tidak. Pemimpin yang mereka berontak itu lebih kuat daripada mereka. Akhirnya terjadi pertumpahan darah. Dan itu tidak ada dalam manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Bahkan pemimpin kafir sekalipun kita boleh keluar darinya selama memenuhi 2 syarat. Siapa yang tahu 2 syarat itu? Pemimpin kafir sekalipun kita tidak boleh keluar darinya sampai terpenuhi 2 syarat. Syarat pertama apa? Siapa yang tahu? Syarat pertama harus punya kekuatan. Yang kedua? Bukan. Sudah betul 1, sisa 1 lagi. Ambil ke 1. Sisa 1 lagi, siapa yang bisa jawab 1? Boleh keluar dari pemimpin kafir selama memenuhi 2 syarat. Yang tadi bilang mempunyai kekuatan, betul. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua?
Nah, tidak. Siapa lagi? Ada yang bisa jawab? Aduh. Siapa? Ayo, jawab. Sudah disebut jawabannya, antum mungkin terlalu konsentrasi. Sudah disebut barusan jawabannya. Tidak ada yang tahu. Satu, memang harus sekedar kekuatan. Kalau kita tidak punya kekuatan, haram hukumnya keluar. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar. Tidak boleh keluar dari pemimpin kafir kalau tidak punya kekuatan. Yang kedua apa? Sebenarnya ini syarat kedua ini. Syarat pertamanya apa? Syarat pertamanya harus pemimpin itu benar kafir. Kafirnya terang-terangan, bukan dugaan. Itu syaratnya. Banyak orang yang mengkafirkan pemerintah bla bla bla, tapi tidak terbukti dia kafir. Dia masih sholat 5 waktu. Nabi melarang itu. Madama yuqam fikumus sholat, selama dia masih mendirikan sholat di antara kalian. Walaupun demikian banyak orang yang masih mengkafirkan nih pemimpin, maka tidak boleh dia diperangi, tidak boleh dia keluar dari kepemimpinannya selama dia mendirikan sholat. Walaupun orang memvonisnya apa? Kafir, harus kufur bawah, ya ini kufur yang terang, yang jelas. Dia ganti agama misalnya, dia sujud kepada patung misalnya, dia sudah jelas-jelas menerangkan dia bukan Islam lagi. Itu baru. Jadi yang itu baru. Kalau kafir pun kalau tidak punya kekuatan maka tidak boleh keluar. Ini penerapan kaidah ini luar biasa ya. Hanya Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan penjilat ya, sebagaimana yang yang dituduhkan oleh di luar mereka. Tapi mereka itu cerdas. Mereka itu bukan hanya bermodalkan semangat nekat, tapi mereka memiliki apa? Pertimbangan dan pandangan yang jauh. Nah, itulah kelebihan manhajnya Ahlussunnah. Silakan, kita tidak mengklaim kelompok tertentu, tapi ini manhaj, kita berbicara manhaj. Bisa jadi orang menerapkannya, bisa jadi tidak. Kan intisab kepada manhaj itu dilihat faktanya. Ada orang mengaku salaf, tapi perbuatannya jauh dari perbuatan salaf. Ya, kita ini berbicara manhaj Ahlussunnah. Siapa yang menerapkannya, dia Ahlussunnah. Siapa yang melenceng darinya, dia bukan Ahlussunnah. Kan begitu sih. Kemudian, yang berikutnya adalah ad-darar la yuzalu bimislihi. Kaidah cabang berikutnya adalah bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang semisal. Misalnya kalau ada ya, dia beri contoh di sini. Sebenarnya banyak contohnya di sini. Misalnya kalau ada orang misalnya dia membahayakan keluarganya, misalnya dia diperkosa, dia punya istri. Boleh diperkosa juga istri pemerkosa itu? Tidak boleh. Itu haknya Allah, bukan haknya kita. Maka di sini kita tidak boleh membalas bahaya yang serupa dengan cara yang sama selama itu tidak hak ya. Dalam arti atau bahasa lainnya begini. Doror atau bahaya itu sedapat mungkin itu dihindari dengan balasan serupa, karena Syekh Fauzan menyebutkan sebuah kaidah di sini bahwa beliau mengatakan annal qisasu jaiz wa huwa adl walakinnal afu ahsan. Qisas membalas dengan balasan yang semisal sah-sah saja, itu bentuk keadilan. Tapi memaafkan itu jauh lebih baik. Ini berdasarkan firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ya, balasan keburukan dengan keburukan yang semisalnya, kecuali dengan hak-hak Allah ya, seperti zina tadi contohnya. Zina itu tidak boleh juga berzina dengan istri yang memperkosa itu tadi, tidak boleh. Itu hak Allah. Tapi kalau misalnya kita dipukul, boleh kita memukul. Secara agama sah-sah saja. Kalau keluarga kita dibunuh, dia juga harus dibunuh, boleh. Tapi kalau kita memaafkan itu lebih baik. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan yang berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum qisas boleh-boleh saja, tapi memaafkan lebih baik. Jadi ini maksudnya. Jadi ad-darar la yuzalu bimislihi. Jadi kebahaya itu sebenarnya tidak dihilangkan dengan bahaya yang serupa.
Itu maksudnya bahwa boleh tapi lebih afdolnya Kemudian ad-dararu asyad yuzalu bidarul akhaf. Ya. Ya. Bahwa bahaya yang lebih ringan itu bisa dihilangkan dengan bahaya yang lebih berat itu dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan. Itu misalnya tadi itu, misalnya ada di suatu pasar ada orang yang memonopoli harga. Dia yang memainkan harga. Dia mungkin menjual jauh di bawah harga pasar. Sehingga orang lari semua kepada dia. Sehingga merugikan apa? Pasar. Maka hakim, pemerintah boleh memaksa ini orang untuk menjual dengan harga pasar. Ini membahayakan bagi si orang ini. Tapi itu bahayanya lebih ringan ketimbang bahaya yang ditanggung oleh pasar semuanya. Ya. Jadi boleh-boleh saja seseorang dilakukan misalnya begitu oleh pemerintah, dia membahayakannya tentu saja, tapi untuk menghilangkan bahaya yang lebih besar. Seperti misalnya juga pemerintah boleh-boleh saja mengambil zakat harta lebih dari 2,5% dari hartanya orang-orang kaya ketika harta zakat itu tidak mencukupi orang-orang miskin. Saya ulangi, misalnya harta zakat yang dikumpulkan dari zakat mal misalnya tidak mencukupi keperluan orang miskin. Yang diambil cuma 2,5% dari zakat orang kaya. Maka pemerintah boleh mengambil lebih dari itu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Dan di sini berlaku ini kaidah bahwa ini membahayakan tidak bagi orang kaya ini. Membahayakan. Tapi ad-dararul asyad yuzalu bidarul akhaf. Maka darar lebih besar tentu orang miskin. Kalau dia tidak terpenuhi kasihan kebutuhannya, dia lebih berbahaya lagi. Akan timbul tindakan kriminal misalnya, timbul kelaparan misalnya dan seterusnya. Itu lebih bahaya lagi. Maka orang-orang kaya yang hartanya banyak lebih diambil 2,5% untuk kemaslahatan tersebut. Kemudian kaidah berikutnya yang merupakan cabang dari ini kaidah, misalnya juga sebentar ya. Berapa menit lagi nih azan? 6 menit. 5 menit. 5 menit. 5 menit tanggung ya. 5 menit cuma untuk batuk saja. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjut sedikit? Nggak ada pertanyaan. Seperti jelas semua. Baik. Baik. Begitu juga cabang dari kaidah ini adalah mana tadi itu? 5 menit lagi ya. Sudah azan di luar? Azan di luar? Sudah? Sudah masuk waktu? Kalau sudah masuk azan dulu? Belum? Belum ya? Baik. Ah, yang berikutnya adalah apabila
eh, arut ya, maksudnya bertentangan antara dua kerusakan, maka dipilih yang lebih ringannya. Atau bahasa lainnya irtikab akhaf dararain, memilih kerusakan yang lebih ringan. Apa bagus contohnya ini supaya antum paham ini? Misalnya kita tidak apa-apa ini, kita agak-agak mancing-mancing sedikit ya. Soalnya bisnis rokok misalnya. Bahaya tidak rokok? Bahaya tidak? Kalau pemerintah misalnya cekal tembakau, tidak boleh dijual rokok, dilarang dijual rokok. Bisa dipenjara ini sama bos rokok ini. Ya, artinya kita mengambil contoh begini. Rokok kan semua sepakat tentang bahayanya. Dan itu kalau dibiarkan itu seperti yang kita lihat sekarang terjadi luar biasa banyak penyakit yang ditimbulkan dan bahaya-bahaya yang lainnya. Tapi kalau dicegah, terjadi tidak kerusakan? Terjadi kerusakan. Banyak terjadi apa? Pengangguran, terutama petani tembakau. Pabrik rokok, orang-orang bekerja di pabrik rokok. Itu kan bahaya juga bagi mereka. Nah sekarang kita bandingkan, mana yang lebih besar bahayanya? Menganggurnya mereka atau bahaya yang berdampak luas bagi masyarakat? Yang mana yang lebih besar? Tersebarnya rokok atau tidak tersebarnya rokok? Mana yang lebih berbahaya? Jelas. Ini yang dimaksud irtikab akhaf dararain. Memilih bahaya yang lebih ringan. Dua-duanya bahaya. Nah ini pemerintah yang memutuskan. Atau misal contoh lain misalnya supaya antum lebih semangat lagi. Antum sudah menikah, satu istri. Punya anak misalnya 3 atau 4. Kemudian ternyata antum pengen nambah lagi 1. Pengen poligami. Tapi si istri pertama tidak mengizinkan poligami. Kira-kira apa keputusan antum kira-kira? Anda tanya antum. Kira-kira ini apa fikihnya antum dalam masalah ini? Coba beri kami fatwa. Tetap 1 saja. Yang sudah pernah dibina ya. Baik. Masya Allah. Saya kira tidak banyak orang memilih seperti antum. Kalau ada yang baru ngapain yang lama ya. Banyak yang seperti itu pilihannya. Ada kaidah yang mirip ya, kita tambah kaidahnya supaya memperkuat ini jawaban antum. Ada kaidah lain yang mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Darul mafasid itu artinya menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil keuntungan. Jadi dengan dia menolak ini kerusakan, bisa jadi dia tidak untung. Seperti dia tadi tidak jadi menikah toh. Tidak jadi untung dapat istri baru toh. Tapi dia menolak kerusakan, itu perceraian, subhanallah. Ini faqih namanya. Ada orang yang tidak faqih, dia barbar ya, istilahnya. Langsung saja dia tanpa peduli, dia terlantarkan anaknya orang, anaknya sendiri, kemudian dia cari istri baru, bosan sama istri baru, cari lagi yang baru, dan seterusnya. Nah, ini tidak faqih namanya. Tapi kalau orang yang faqih, lebih faqih daripada yang antum tadi ini, yaitu dia minta izin sama istri pertamanya, dia cari hatinya sedapat mungkin. Ya kan? Dapat hatinya, barulah. Tapi kalau tidak dapat, terapkan itu kaidah tadi. Silakan azan dulu ya. Anda coba saja. Baik, kita lanjutkan sedikit ya dari pembahasan kita. Ya. Sekarang faedah dari hadis ini ya. Faedah pertama yaitu Nabi SAW diberi oleh Allah jawami'ul kalim, yaitu perkataan yang singkat, padat, dan maknanya luas. Ya, ini salah satu dari bentuk hadis yang paling singkat, la doror wala diror, tapi penjelasannya panjang sekali. Kemudian berikutnya adalah anna minal balagatil kalam al-ijaz. Ya, di antara bentuk keindahan dan kefasihan bicara itu adalah singkatnya itu perkataan. Jadi orang semakin singkat perkataannya, semakin paham orang itu, semakin bagus perkataannya.
Dan sebaliknya semakin panjang lebar dia bicara, semakin bikin orang pusing, itu berarti semakin jelek pembicaraannya atau jelek perkataannya, jelek kalimatnya. Jadi kalau berbicara itu sedapat mungkin singkat, padat, dan jelas. Bukan panjang dan tidak jelas. Itu. Kemudian di sini juga faedah berikutnya adalah dari sini kita memahami nafi bermakna nahi. Penafian bermakna larangan. Dan itu banyak dalam hadis dan Al-Quran. Bentuknya penafian tapi maknanya pelarangan. Kemudian faedah berikutnya yaitu pengharaman bahaya baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan maupun dengan apa saja. Ya, bahaya dalam Islam itu dilarang. Makanya ini khusus ya untuk nasihat terutama bagi saudara-saudara kita yang mungkin ada rencana ya untuk ngebom lagi ya. Terutama ini mau Natal loh. Ya kan? Mau Natal ini. Nanti ada mungkin orang berniat lagi pengen ngebom orang yang Natalan atau tahun baru, kita ingatkan dia dengan hadis ini. Oh, Islam tidak pernah mengajarkan bahaya kepada alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam agama yang rahmat bagi semesta alam. Bahkan ya, orang yang seperti ini, seperti yang kita sudah jelaskan kepada mereka, harus membagi orang kafir itu menjadi 4. Ada kafir zimmi, kafir mu'ahad, ya, ada kafir kafir harbi, itu yang diperangi kalau mereka memerangi kita. Adapun bagi kafir-kafir kayak mu'ahad, orang-orang yang sudah ada perjanjian dengan kita damai, itu haram untuk dibunuh, tidak boleh. Dia tinggal bersama kita, dia bebas melakukan keyakinannya. Bahkan Nabi mengancam, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, dia tidak mencium bau surga. Bukan mendapatkan surga bidadari 70 itu yang mereka dengung-dengungan terus. Justru tidak menciumnya bau surga. Nauzubillah. Ini dosa besar, ancamannya berat. Jadi di sini harus orang faqih ya, jangan hanya mengandalkan semangat saja tapi tidak berilmu. Baik. Berikutnya adalah tahrimu darar wa darar bil udwan ala ghair bin nafs wa al mal al ghar mubasharatan aw tasabbuban min zalika tasarruful jarni ila akhiri. Ya, dilarang orang ya membahayakan dalam hartanya, dalam jiwanya, dalam kehormatannya. Ini yang dilindungi oleh Islam. Tidak boleh membahayakan saudara, makanya itu termasuk siapa yang membahayakan salah satu di antara 5 yang dilindungi itu min daruriyatul khamsah, itu 5 hal yang dilindungi dalam Islam, itu dosa besar sekali. Contoh saja ghibah. Ghibah itu apa yang dilanggar di situ? Kehormatan. Apa dosa ghibah? Dosa ghibah itu banyak sekali ancamannya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman ayuhibbu ya ayyuhalladzina amanu sampai pada ayat ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menggibah satu sama lainnya, menggosip satu sama lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maukah kalian memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati? Tentu kalian akan jijik. Itu ayat yang mengatakan. Hadis ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Ada orang yang dilihat oleh Nabi yang menggaruk-garuk mukanya dengan apa? Dengan kuku dari tembaga. Ditanya oleh Nabi siapa mereka, itu orang yang menggibah saudaranya. Ada diriwayatkan dia juga makan daging bangkai. Kemudian di dalam hadis lagi termasuk hadis muflis di situ, yaitu mereka yang apa? Yang bangkrut di hari kiamat. Dia datang dengan pahala yang banyak, tapi karena dia menggibah saudaranya, akhirnya pahalanya diambil oleh orang yang digibahnya. Yang begitulah seterusnya. Itu salah contoh-contoh. Kalau ada di antara 5 daruriyatul khamsah ini yang dilanggar, itu dosanya adalah dosa besar. Itu salah satunya adalah kehormatan. Yang lainnya adalah harta misalnya. Harta adalah tindakan kriminal dan bisa potong tangan. Ya, jiwa dikisos dan seterusnya. Kemudian berikutnya faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah
Wujub izalatid darar bighairi hak. Wajibnya menghilangkan bahaya tanpa hak. Ya kalau dengan hak kita sudah ya, katakan itu hal yang diperbolehkan dalam agama kita. Seperti potong tangan bagi pencuri, dikisos bagi pembunuh, dirajam bagi pezina, itu bahaya juga, tapi itu diperbolehkan. Karena itu bagian dari syariat Islam. Adapun yang tanpa hak ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa orang misalnya dilarang narkoba misalnya di negara kita, alhamdulillah narkoba dilarang, orang yang memakai narkoba ditangkap. Kenapa bisa? Padahal dia tidak membahayakan orang. Apa yang dibahayakan oleh orang narkoba kalau dia minum narkoba? Hah? Dirinya sendiri. Orang membahayakan atau tidak? Kalau ada orang ngisap narkoba, siapa yang dia bahayakan? Kenapa dia ditangkap? Dia cuma membahayakan dirinya sendiri. Nah, karena dia merusak apa? Generasi. Andai kata narkoba itu diperbolehkan oleh negara dan tidak dianggap suatu tindakan kriminal, rusak ini negara, hancur, selesai, tidak ada lagi. Ya, mestinya kalau begitu rokok juga dilarang. Ya pelan-pelan lah ya. Mudah-mudahan suatu saat rokok juga dilarang. Kemudian tahrimu ma yadurru bihil insanu nafsahu aw malahu aw yardahu. Ya, ini haramnya orang membahayakan dirinya sendiri, hartanya, kehormatannya. Ya. Makanya walaupun dia membahayakan dirinya sendiri termasuk dosa besar juga, yaitu dosa orang membunuh diri misalnya, itu dianggap sebagai dosa besar. Orang yang membunuh diri dengan beracun nanti di hari kiamat dia minum racun. Dia loncat dari tebing, di hari kiamat. Bagaimana dia mati begitu dia akan disiksa. Itu dosa yang diancamkan kepada orang yang bunuh diri. Padahal yang dia bunuh dirinya sendiri. Tapi di sini jiwa itu bukan miliknya. Itu amanah dari Allah yang harus dia jaga. Maka tidak boleh dia membahayakannya. Maka kalau begitu rokok juga mestinya apa? Dilarang. Karena kenapa? Dia membahayakan dirinya. Bahkan bukan cuma dirinya, tapi orang lain dengan asapnya perokok pasif. Banyak orang yang sudah kita dengar kabarnya dia meninggal karena paru-paru, padahal dia bukan perokok. Ditanya kenapa dia meninggal? Karena sakit paru-paru disebabkan oleh rokok. Loh, kita heran, kok bisa? Dia tidak merokok. Tapi ternyata suaminya apa? Suaminya perokok. Mestinya itu lebih dilarang lagi sebenarnya. Mestinya. Kita akan memberikan ilmu ini. Amar ma'ruf nahi munkar dengan ilmu. Mestinya kita tidak punya kekuasaan. Kalau kekuasaan di tangan kita sudah selesai itu rokok itu. Kemudian agama Islam adalah agama keselamatan. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari gangguan lidah dan tangannya. Ini jauh sekali dari manhajnya Khawarij, takfiri, teroris, dan yang kawan-kawannya. Orang muslim itu dia rahmat bagi sekelilingnya. Tidak mengganggu orang. Jangankan membunuh orang, mengganggu saja tidak. Jangankan membunuh, bau bawang saja dia punya mulut, itu kan mengganggu itu. Bau mulut misalnya dia bau bawang, itu dilarang sholat di masjid. Apalagi sampai menumpahkan darah. Dan ingat ya, di sini juga kita ingin membantah kelompok pemahaman liberal. Bagaimana itu kelompok liberal? Mereka beralasan dengan keutamaan Islam rahmatan lil alamin. Tapi mereka tidak paham apa itu Islam. Ini yang jadi masalah. Sehingga akhirnya melegalkan apa? Kesyirikan dengan mengatakan semua agama sama. Masa agama yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah yang satu-satunya diibadahi dan disembah disamakan dengan agama Yahudi yang berbeda keyakinannya, yang mempersekutukan Allah dengan agama lain selain Islam? Tidak ada yang mentauhidkan Allah. Satu-satunya agama yang mengesahkan Allah cuma Islam. Jangan dengan dalih Islam rahmatan lil alamin kita katakan semua agama baik, semua agama sama mengantar orang ke surga. Itu tidak benar juga. Kita paham dulu apa itu Islam, baru kita berbicara tentang keutamaan Islam. Yang mereka tidak paham dari Islam itu adalah bahwa Islam itu adalah agama tauhid, agama yang berlepas diri dari kesyirikan. Apa sih artinya definisinya Islam? Al-Islamu artinya adalah istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah
wa al-bara'atu minasyirki wa ahli. Kan itu Islam. Islam adalah ya berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Mengesahkan Allah dalam namanya, dalam sifatnya, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya atau ibadahnya. Itu Islam. Kemudian membuktikannya dengan ketaatan. Kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Sedangkan mereka tidak berlepas diri. Dia bilang, oh kalau saya mengucapkan selamat Natal, kan itu bentuk rasa gembira saya ketika saudara saya juga gembira. Betul, saudaramu lagi gembira, tapi itu agamanya. Itu batas area lakum dinukum waliyadin. Keyakinan kita tidak seperti itu. Keyakinan kita mengatakan itu kesyirikan dan wajib kita berlepas diri. Makanya ketika Nabi diuji dengan yang seperti ini, Allah sudah kasih beliau wahyu langsung. Ketika orang kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, daripada kita setiap saat berkelahi terus, berperang terus, lebih bagus kita menuju kepada sebuah kesepakatan. Kamu beribadah kepada Tuhan kami setahun dan kami beribadah kepada Tuhanmu setahun. Bayangkan, Nabi Muhammad terdiam dengan ini, luar biasa ini, supaya tidak berperang lagi kita. Bagaimana kau menyembah Tuhan kami setahun, kami menyembah Tuhanmu setahun. Kan ada masalahnya itu, mereka mau menyembah Allah setahun dan tidak mempersekutukannya dengan satu pun. Tapi apa kata Allah? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidu ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Inilah toleransi yang sebenarnya. Kalian tidak diganggu dengan agama kalian, silakan beribadah sesuai. Tapi menurut keyakinan kami itu tidak benar, itu kesyirikan. Nah, itu namanya berlepas. Dengan mengatakan itu benar. Tidak apa-apa kita kasih selamat. Selamat apa? Selamat apa yang diucapkan ini? Ya, itu mengucapkan selamat nanti kita kena cap radikal nanti kalau lewat area ini ya. Kita berbicara ayat ini, kita berbicara ayat. Coba perhatikan ini surah Al-Kafirun. Maka itu yang harus diperhatikan. Toleransi yang syar'i, yang sesuai dengan batasan syariat. Bukan toleransi ala pemikiran yang bebas. Ya. Kalau pemikiran orang kita ikuti, tidak ada habisnya. Kita ini kebanyak kepala kita di sini. Warnanya memang sama-sama hitam, ada yang putih juga, songkok tuh. Tapi isinya ini berbeda-beda. Kalau kepala yang diikuti, tidak ada yang baku cocok kita. Tapi kalau Al-Quran yang kita ikuti, itulah yang akan mempersatukan kita. Nah, itu saja. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan kaidah yang luar biasa ini, ya termasuk 5 kaidah besar dalam fikih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Hukum mengambil uang riba dengan alasan darurat. Pertama kita tahqiq dulu darurat yang dimaksud. Misalnya gini, ada orang yang meminjam uang dalam rangka menghilangkan darurat pada dirinya. Kalau dia tidak pinjam uang tersebut bisa membahayakan salah satu dari 5 itu. Yaitu daruratul khamsah. Maka ini diperbolehkan. Karena ini sesuatu yang diharamkan. Tapi kaedahnya la harama ma'ad darurah. Tidak ada yang namanya haram kalau dalam keadaan darurat atau ad-darurah tubihu al-mahzurat. Perkara yang darurat membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Tapi kita ini terlalu luas makna darurat kita kadang. Ya. Untuk nyicil mobil dibilang darurat. Itu tidak darurat namanya. Kalau bisa pakai motor saja dulu. Jangan sok-sokan pakai mobil tapi ngeribah. Nah, itu tidak darurat namanya, berdosa dia. Orang terlalu luas makna darurat, sedikit-sedikit darurat, sedikit-sedikit darurat. Padahal bukan darurat. Itu perlu diperhatikan. Kemudian juga, kalaupun seandainya
dia sudah sampai pada level darurat. Ada kaidah lain, yaitu ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu harus disesuaikan dengan kadarnya. Tidak boleh berlebih. Misalnya, ada orang darurat harus makan babi. Kalau dia tidak makan babi, dia mati. Atau makan bangkai. Kalau dia makan bangkai, dia mati. Ya. Kita terapkan ini kaidah ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu disesuaikan dengan kadarnya. Maksudnya dia memakan bangkai atau memakan babi itu sesuai dengan sesuai dengan ukuran dia bisa mempertahankan nyawanya. Bukan dia berlezat-lezat itu dengan makan babi. Dia sudah lepas dia punya bahaya, nanti dia masak lagi, dia bikin rendang lagi umpamanya. Dia bikin gulai. Ini lepas darurat. Dan ini anak bercanda guyonan kedengarannya, tapi itu kenyataan ya. Banyak orang yang alasan darurat. Tapi dia terlalu meluas-luaskan ini makna darurat. Bukan lagi sesuai dengan dia punya kebutuhan. Tapi sudah terlalu meluas. Nah ini perlu diperhatikan. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu harus sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh lebih dari kadarnya. Misal ada orang. Dia kerja di bank ribawi. Dia mau resign. Mau pindah dari pekerjaan yang seperti itu, yang haram, ke pekerjaan yang lebih berkah, lebih halal. Tapi dia tidak bisa langsung resign. Kenapa? Udah gampang sekarang cari pekerjaan. Kalau dia langsung resign, berhenti saat itu juga, itu membahayakan anak dan istrinya. Mungkin dia ada pembiayaan hari-hari yang perlu dia biayai hari sekarang ini dengan cara bekerjanya di bank tersebut. Nah, bagaimana ini kita terapkan ini kaidah ad-darurah tuqaddar biqadariha? Maka dia boleh bekerja di bank tersebut untuk memenuhi sekadar kebutuhannya sambil dia mencari apa? Pekerjaan lain yang lebih halal. Kalau dia sudah dapat pekerjaan yang lebih halal, walaupun agak lebih sedikit di bawah gajinya, dia harus berhenti. Jangan pula dia meluas-luas. Ini darurat, Ustaz, darurat. Itu sudah tidak darurat lagi. Kalau sudah dapat apa? Gantinya. Maka ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu harus sesuai dengan kadarnya. Kalau sudah lewat daripada kadarnya dia berdosa. Wallahu taala alam. Saya ada pertanyaan. Bagi penanya anak kasih satu. Silakan. Sisa satu. Tanggung. Kalau tidak ada yang bertanya aneh ini yang ambil. Antum. Ya, itu termasuk hal yang dimakruhkan ya, karena itu bisa mengganggu mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Dari satu sisi, dari sisi yang lain, gambar-gambar tersebut itu tidak pantas itu ditaruh di lantai, seperti gambar Ka'bah. Itu karena label-label dalam Islam, yaitu hal-hal yang ditakzim ya, yang diagungkan dalam Islam, seperti Ka'bah, seperti masjid ya. Terus kita taruh di lantai, diinjak-injak. Itu kan sesuatu yang tidak diagungkan. Maka ada dua kesalahan di situ. Kesalahan pertama bisa juga mengganggu kita punya konsentrasi, karena gambar-gambar tersebut kadang mengganggu kita punya konsentrasi. Atau kalau tidak, dari sisi lain, bahwa gambar tersebut dilarang memang. Karena hal itu gambar-gambar yang merupakan seperti Ka'bah, seperti masjid, itu hal-hal yang diagungkan dalam Islam, malah kita taruh di sajadah yang tempatnya itu di lantai gitu. Itu tidak boleh. Silakan yang sampingnya. Silakan antum yang dulu bertanya. Sisa satu perpunya. Ada satu lagi perpunya. Nah, antum silakan. Tafadhol. Antum terakhir ya. Ah. Hmm. 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 Masya Allah. Jadi itu pertanyaan yang bagus ya. Tadi ghibah secara global, secara umum itu dilarang. Kecuali ada 6.
Itu disebutkan oleh Imam Nawawi ya, dalam Riyadhus Shalihinnya. Hal yang diperbolehkan dalam menggibah itu ada 6 di antaranya yang antum sebut itu. Dalilnya apa? Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kulna liman lillahi wa likitabi wa rasulillahi imatil muslimin wa ammatihim. Jadi di antara gibah yang diperbolehkan adalah menasihati masyarakat. Seperti misalnya pedagang yang sudah menjual barang dagangan tidak layak. Dinasihati dia tidak mau dengar. Ya sudah, peringati orang-orang. Jangan sampai tertipu dengan dia punya barang dagangan. Itu sama halnya dengan seorang ustadz misalnya. Dia mengajarkan bid'ah kepada orang. Diingatkan dia, itu perkara yang melanggar, itu bid'ah. Kenapa kamu ajarkan kepada orang? Justru dia malah ngeyel, malah membela diri dan menyerang orang yang menasihatinya. Maka tidak apa-apa diperingatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Itu bukan gibah namanya. Itu namanya nasihat. Bagi siapa? Bagi dirinya juga. Mestinya dia itu sadar. Dan bagi orang banyak supaya tidak terjerumus. Maka itu diantara gibah yang diperbolehkan. Di antara gibah yang diperbolehkan yang lainnya seperti misalnya menyebutkan nama misalnya, gelar yang sifatnya seperti mengejek ya, seperti si pincang, ya, si pendek misalnya kan. Dan itu ada gelar-gelar ahli hadis seperti itu ya, ada namanya A'mash, ada namanya A'raj. A'raj itu seorang ahli hadis yang terkenal. A'raj itu artinya apa? Pincang. Tapi tujuannya bukan untuk mengejek, tapi untuk memperkenalkan cirinya. Dia terkenal dengan nama itu dan ciri itu. Kalau orang bilang A'raj, sudah itu yang dimaksud. Misalnya ada, dua orang namanya Budi. Ini Budi, ini Budi. Bagaimana cara membedakannya? Oh, yang Budi ini lebih gemuk. Gemuk itu kan kadang-kadang orang tersinggung dibilang gemuk. Walaupun Anda sendiri tidak tersinggung ya. Tapi ada sebagian orang dibilang gemuk, dia merasa diejek. Padahal sebenarnya tergantung ya niatnya orang. Nah, si Budi yang satu kurus, si Budi yang satu gemuk. Ketika dia cerita di belakang si Budi yang gemuk ini, itu yang mana yang kamu cari? Budi yang mana? Dia bilang Budi yang gemuk. Gemuk itu kan seperti mengejek. Nah, itu tidak mengapa. Atau Budi yang picoki matanya misalnya satu. Itu kan mengejek. Tapi itu ciri untuk memperkenalkan orang tersebut, tidak ada masalah. Atau misalnya juga orang yang dizalimi bersaksi di hadapan hakim, itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Paham ya? Kalau antum ingin dijelaskan penjelasan lebih luas tentang masalah ini, jelaskan, sebutkan apa? Silakan dicek sendiri di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disebutkan oleh Imam Nawawi, 6 gibah yang diperkecualikan, 6 hal yang diperbolehkan. Nah, antum kalau belajar ilmu jar wa ta'dil itu habis itu semua perawi itu dikuliti. Disebut semua ini lemah hafalannya, ini kazab, pendusta, ini mudallis. Banyak sekali gelar-gelar yang sadis kedengarannya, tapi begitu kenyataannya untuk nasihat agama. Tidak ada masalah. Anak kira cukup sampai di sini pertemuan kita. Wallahu taala alam. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.